Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini materi kita yaitu gerak melingkar. Submateri ada 6, yaitu yang pertama, pengertian gerak melingkar beraturan, yang kedua, besaran dalam gerak melingkar beraturan, yang ketiga, kecepatan angular dan kecepatan sudut, yang keempat, hubungan kecepatan linear dengan kecepatan angular, yang kelima, percepatan sentripetal, dan yang keenam, gaya sentripetal. Masuk pada poin A, yaitu pengertian gerak melingkar beraturan atau GMB. Lintasan yang ditempuh benda berbentuk lingkaran. Gerak sebuah benda dengan lintasan berbentuk lingkaran dapat dikatakan benda telah melakukan gerak melingkar. Benda mempunyai kecepatan dan kelajuan apabila benda melakukan gerak melingkar. Arah kecepatan dari benda yang melakukan gerak melingkar adalah arah garis singgung lingkaran. Perhatikan pada gambar 1, yaitu arah kecepatan. Arah kecepatan titik A, B, C, dan D berturut-turut yaitu VA, VB, VC, dan VD. Jika besar VA sama dengan VB, sama dengan VC, dan sama dengan VD, maka hal ini benda telah melakukan gerak melingkar beraturan. Jadi, gerak melingkar beraturan merupakan gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran dengan kelajuan tetap. Poin B yaitu besaran dalam gerak melingkar beraturan. Yang pertama, periode dan frekuensi. Nah, periode dan frekuensi ini sudah teman-teman pelajari pada SMP. Periode atau disimbolkan dengan T adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran. Dengan rumus T besar sama dengan T kecil per N. Yang kedua, frekuensi atau disimbolkan dengan F adalah banyaknya putaran tiap sekon. Dengan rumus F sama dengan N per T kecil. Nah, keterangannya yaitu T besar adalah periode dengan satuan sekon, N yaitu N besar jumlah putaran dengan satuan kali, T kecil yaitu waktu putar dengan satuan sekon, dan F adalah frekuensi putaran dengan satuan putaran atau sekon. Hubungan antara T dan F, T besar, yaitu T sama dengan 1 per F, dan F sama dengan 1 per T. Contoh soal 1. Sebuah titik partikel dalam waktu 4 sekon dapat berputar beraturan sebanyak 20 putaran. Hitunglah periode dan frekuensi benda tersebut. Diketahui, T sama dengan 4 sekon, dan N adalah 20 putaran. Kemudian ditanyakan periode dan frekuensinya. Jawabannya, dengan menggunakan rumus yang sudah kita ketahui. T sama dengan T per N sama dengan 4 dibagi 20 sama dengan 0,2 sekon. Nah, yang kedua yaitu F, N per T, di mana N adalah 20 dan T adalah 4 sama dengan 20 per 4 adalah 5 Hz. Contoh soal 2. Sebuah titik partikel melakukan gerak melingkar beraturan dengan periode 0,1 sekon. Berapa frekuensi putarnya? Dengan jawaban T sama dengan 0,1 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah frekuensi putarnya. Maka kita menggunakan rumus hubungan antara T dan F tadi, yaitu F sama dengan 1 per T, jadi 1 per 0,1 sama dengan 10 Hz. Yang kedua adalah kelajuan linear. Kelajuan linear adalah kecepatan titik partikel yang melakukan gerak melingkar. Kelajuan linear adalah besar kecepatan linear. Perhatikan gambar 2 yaitu kelajuan linear. Laju linear adalah panjang lintasan berselang waktu tempuh, atau V sama dengan 2 πr per T. Atau juga bisa dikatakan V sama dengan 2 πr kali F, dengan keterangan T adalah waktu untuk melakukan satu kali putaran dengan satuan sekon, kemudian F jumlah putaran yang dilakukan dalam 1 sekon atau Hz, dan V adalah laju linear atau kecepatan linear M per S, satuannya meter per sekon. Poin C, kecepatan angular atau kecepatan sudut. Pengertiannya yaitu
besarnya sudut yang ditempuh oleh jari-jari R dalam waktu 1 detik. Besarnya sudut yang ditempuh dalam satu periode adalah theta sama dengan 360 derajat atau 2pi. 2 kali 180. Dengan rumus omega sama dengan P per T, omega sama dengan 360 derajat per T derajat per S. Kemudian omega sama dengan 2pi per T radian per S. Nah, omega ini adalah kecepatan sudut atau kecepatan angular dengan satuan radian per sekon. Omega sama dengan 2πf. Pengertian sudut atau radian adalah sudut pusat lingkaran dengan panjang busur sama dengan jari-jari lingkaran. Dengan rumusnya yaitu 2pi radian sama dengan 360 derajat, sama seperti yang tadi. Kemudian 1 radian sama dengan 360 derajat per 2pi atau 360 derajat per 6,28. Nah, 6,28 ini didapat dari mana? 2 kali 3,14. Jadi pi itu bisa 180 atau 3,14. Kemudian 1 radian sama dengan 57 derajat 17 aksen dan 46 double aksen. Gambar 4 di sini adalah sudut atau radian. Poin G yaitu hubungan kecepatan linear dengan kecepatan angular. Persamaannya yaitu V sama dengan 2πr per T dan omega sama dengan 2pi per T. Persamaan di atas dapat digabungkan menjadi V sama dengan 2πr per T, V sama dengan omega kali R. Nah, keterangannya yaitu V sama dengan kecepatan linear dengan satuan meter per sekon, omega sama dengan kecepatan angular atau radian per sekon, kemudian R adalah jari-jari dengan satuan meter. Kemudian ada contoh soal lagi yaitu sebuah partikel melakukan gerak melingkar beraturan dengan kelajuan linear 0,60 meter per sekon dan kelajuan sudut 0,6 radian per sekon. Berapa jari-jari titik partikel tersebut? Jawabnya, yang diketahui adalah V sama dengan 0,60 meter per sekon, kemudian omega sama dengan 0,6 radian per S, kemudian yang ditanyakan adalah jari-jari partikel. Jawabannya yaitu R sama dengan V per omega. Sama dengan 0,60 per 0,6 sama dengan 1 meter. Masuk pada poin E yaitu percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan pada gerak melingkar yang arahnya menuju pusat lingkaran. Dengan rumus ASP sama dengan V kuadrat per R atau ASP sama dengan omega R kuadrat per R, sehingga ASP sama dengan omega kuadrat kali R. Dengan keterangan bahwa V adalah kecepatan linear dengan satuan meter per sekon, R sama dengan jari-jari lingkaran dengan satuan meter, ASP percepatan sentripetal dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan omega sama dengan kecepatan sudut atau radian per S. Kemudian poin F, gaya sentripetal. Apabila massa benda yang bergerak melingkar beraturan sama dengan M, besarnya gaya sentripetal yang dialami benda dapat menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sudah kita ketahui sendiri bahwa hukum 2 Newton adalah F sama dengan M kali A. Di sini diterapkan bahwa FSP sama dengan M kali ASP. Diturunkan rumusnya yaitu FSP sama dengan M kali V kuadrat per R, sehingga FSP sama dengan M kali omega kuadrat R. Keterangannya, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, ASP adalah percepatan sentripetal dengan satuan meter kali sekon pangkat min 2. Kemudian FSP sama dengan gaya sentripetal dengan satuan Newton. Contoh soal yaitu, jari-jari roda sepeda 50 cm digunakan seorang atlet balap sepeda. Jika roda sepeda melakukan 2 putaran per sekon, tentukan percepatan sentripetal roda tersebut.
Sudah kita ketahui bahwa R adalah 50 cm, kemudian kita akan jadikan meter yaitu 0,5 meter. F sama dengan 2 Hz. Ditanyakan percepatan sentripetal atau ASP. Jadi ASP sama dengan omega kuadrat kali R sama dengan 4P kuadrat F kuadrat. 4P kuadrat kali 4 kali 0,5. Nah, di mana angka 2 ini tidak digunakan karena F di sini adalah F kuadrat, maka F-nya adalah 2, jadi 2 kali 2 adalah 4. Sehingga 8Pi kuadrat meter per sekon kuadrat sama dengan 8 kali 3,14 kuadrat. 3,14 ini adalah Pi di sini. Dihasilkan 78,877 meter per sekon kuadrat. Hukum 2 Newton pada gerak melingkar sebagai berikut. Sigma F sama dengan M kali V kuadrat per R, di mana keterangannya yaitu sigma F sama dengan resultan pada benda yang bergerak melingkar. Dengan catatan bahwa gaya itu merupakan besaran vektor. Aturan gaya-gaya pada gerak melingkar yaitu F sama dengan plus apabila arahnya menuju pusat lingkaran. Kemudian F sama dengan min apabila arahnya keluar pusatnya lingkaran. Terdapat contoh soal yaitu sebuah benda yang masanya 8 kg bergerak secara berurutan dalam lintasan yang melingkar dengan kecepatan 4 meter per detik. Apabila jari-jari lingkaran 0,6 meter, tentukan gaya sentripetal. Sudah kita ketahui bahwa M sama dengan 8 kg, V sama dengan 4 meter per detik, R sama dengan 0,6 meter. Kemudian ditanyakan FSP atau gaya sentripetal. Sebelum menjawab FSP, kita cari dulu ASP. ASP yaitu V kuadrat per R, di mana V adalah 4, kemudian dikuadratkan 4 kali 4 hasilnya adalah 16 per R 0,6 sama dengan 26,6 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita mencari FSP. FSP sama dengan M kali ASP, sama dengan M kali V kuadrat per R. M adalah 8, V kuadrat per R sudah kita cari yaitu ini adalah 26,6. Jadi 8 kali 26,6 sama dengan 212,6 Newton. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui komentar YouTube. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.